Contoh kalimat berikutnya, kono eiga wa totemo omoshiroi desu. Ya. Kono eiga, film ini, totemo omoshiroi. Nah, omoshiroi atau kata sifat di sini bisa dirangkaikan dengan kata keterangan yang menunjukkan intensitas atau besarnya, ukurannya. Ini totemo menyatakan sangat. Jadi bisa langsung dirangkaikan dengan kata sifat. Totemo omoshiroi desu. Sangat menarik. Omoshiroi itu menarik. Nah, di sini kono eiga kita perhatikan dalam pelajaran pertama kita sudah belajar tentang kore, sore, are ya. Masih ingat nggak? Kore ini, sore itu, are itu untuk yang jauh ya. Nah, ini ada penggunaan kono, sono, ano. Jadi intinya antara kore, sore, are dan kono, sono, ano itu basicnya sama. Hanya penggunaannya yang membedakan antara kore, sore, are dan kono, sono, ano ya. Ingatnya kosoa aja. Yang membedakannya adalah kalau kore, sore, are bisa berdiri sebagai subjek. Misalnya begini, ini adalah buku ya. Nah, itu berdiri sendiri. Jadi langsung dengan wa kore wa hong desu. Nah, tetapi untuk penggunaan kono, sono, ano biasanya dipakai pada saat menunjuk suatu barang tertentu ya. Kalau kore, sore, are tidak disebutkan barangnya. Kalau kono, sono, ano itu disebutkan barangnya atau bendanya atau hal yang kita maksud. Misalnya di sini kono eiga. Jadi selalu dirangkaikan dengan kata benda. Kalau kore, sore, are berdiri sendiri. Jadi kono, sono, ano tidak bisa. Kono wa itu tidak bisa. Harus dirangkaikan dengan kata benda. Misalnya di ini kono eiga, film ini. Penggunaannya sama dengan kore, sore, are untuk menunjuk misalnya ini yang dekat dengan yang berbicara, dekat yang lawan bicara, itu sama aturannya dengan kore, sore, are. Yang belum memahami silahkan tonton lagi bagian pertama Shokyu Nihongo ya, atau bahasa Jepang yang dasar episode pertama. Di situ ada penjelasan tentang kore, sore, are. Ya, sekali lagi, kono eiga wa totemo omoshiroi desu. Eiga ini atau film ini sangat menarik. Contoh kalimat berikutnya, kare no ie wa ookii desu. Nah, ini kita mengingatkan kembali kepada apa yang sudah dipelajari di pelajaran pertama. Kare no ie menunjukkan kepemilikan ya. Rumah dia. Kare no ie wa ookii desu. Rumah dia besar atau rumahnya besar kalau dalam bahasa Indonesia. Oki di sini masuk ikeyoshi tentunya. Kalimat selanjutnya, mibaso wa yasui desu ga oishii desu. Mibaso kita tidak usah terjemahkan karena ini merupakan nama satu masakan atau satu jenis makanan. Jadi tidak usah diterjemahkan. Kecuali kalau orang menanyakan apa baru kita jelaskan. Mibaso murah tapi enak. Di sini sama tadi penggunaan ga ya. Yasui desu ga oishii desu. Mibaso wa yasui desu ga oishii desu. Jadi sudah bisa memakai penggunaan ga ya di sini, tetapi enak. Oke, begitu tadi contoh-contoh kalimat dengan predikat kata sifat i atau ikeyoshi. Nah, selanjutnya yang harus kita pelajari adalah perubahan-perubahan dari ikeyoshi tersebut. Yang pertama, mari kita lihat perubahan bentuk ikeyoshi ke dalam bentuk lampau. Apa maksudnya perubahan bentuk lampau? Berbeda dengan bahasa Indonesia, pada saat menggunakan kata sifat, baik itu menunjukkan waktu lampau, menunjukkan waktu sekarang, kata sifatnya tetap sama. Misalnya, saya sedang makan kue. Aduh, kuenya enak ya. Kemudian saya bercerita, kemarin saya pergi ke PVJ. Susinya enak loh, tetap enak ya di dalam bahasa Indonesia. Nah, tetapi di dalam bahasa Jepang, enak untuk sekarang dan enak untuk masa lalu. Masa lalu itu tidak mesti berjam-jam atau beberapa hari. Baru saja juga misalnya 10 menit lalu juga itu sudah menjadi masa lalu. Itu bentuknya akan berbeda. Ya, kita lihat perubahan-perubahan bentuknya dan ini betul-betul harus diperhatikan karena nanti ke depannya setelah kita lanjut ke level yang lainnya, aturan ini akan terus terbawa. Nah, aturan perubahan kata sifat i atau ikeyoshi ke dalam bentuk lampau seperti ini. Ikeyoshi kan kita sudah tahu ya, selalu berakhiran dengan i. Nah, i-nya kita hilangkan ditambah dengan kata atau diganti dengan kata. Contohnya samui menjadi samukata.
oishii, oishikatta, chisai, chisakatta, takai, takakatta. Ya, jadi perubahannya seperti ini. Nah, selanjutnya perubahan ikeyoshi itu bukan hanya pada bentuk lampau saja, tetapi untuk bentuk negatif atau kalimat menyangkal pun kata sifat i atau ikeyoshi akan mengalami perubahan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kue ini enak. Untuk menyatakan bentuk negatif tinggal menambahkan tidak ya, kue ini tidak enak. Nah, tetapi di dalam bahasa Jepang tidak perlu menambahkan kosakata yang lainnya, tetapi dengan mengubah bentuk keyoshi tersebut ke dalam bentuk negatif, itu sudah menyatakan artinya menyangkal. Kita perhatikan perubahannya. Ya, perubahan bentuk kata sifat i ke dalam bentuk negatif adalah seperti ini. Seperti tadi huruf i dihilangkan, tapi ini digantinya dengan kunai. Samui, i-nya hilang menjadi samu kunai. Kunai artinya tidak dingin. Oishi, oishikunai, tidak enak. Chisai, chisakunai, chisakunai, tidak kecil. Takai, takakunai, tidak mahal, dan seterusnya. Silakan untuk kata sifat lainnya latihan sendiri supaya lidahnya menjadi terbiasa. Jadi ketika kita akan menggunakan bentuk lampau atau menggunakan bentuk negatif, begitu melihat ikeyoshi langsung sudah settingan di kepalanya itu otomatis gitu. Kita sudah bisa langsung menggunakan kata atau kunai. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya perubahan itu bukan hanya bentuk negatif dan bentuk lampau saja, tetapi ada juga perubahan bentuk negatif lampau. Negatif tapi di masa lalu. Kalau negatif sekarang cukup tadi dengan menambahkan kunai. Nah, ini untuk negatif bentuk lampau. Kita lihat satu persatu. Tadi kita sudah melihat perubahan bentuk lampau yaitu kata dan perubahan bentuk negatif yaitu kunai. Nah, sekarang ini negatif lampau yaitu gabungan antara kunai dan kata. Jadi kalau mau mudah tinggal begini saja. Huruf i dihilangkan ditambah dengan kuna kata. Contohnya samui, samu kuna kata. Ya, sebetulnya bentuk ini asalnya dari dinegatifkan dulu, samui menjadi samu kunai. Nah, sudah menjadi samu kunai itu huruf i-nya aturannya sama seperti itu, dihilangkan lagi ditambah dengan kata. Jadi samu kuna kata. Selanjutnya oishi, oishii ya. Oishi kuna kata, tidak enak. Chisai, kecil. Chisa kuna kata, tidak kecil. Dan berikutnya takai. Takai artinya tinggi atau mahal. Takakuna kata, tidak mahal atau tidak tinggi. Itu tadi perubahan kata sifat i atau ikeyoshi ke dalam bentuk negatif lampau ya. Bisa diteruskan latihannya sendiri, dideretkan semua kata sifat i dan diubah ke dalam bentuk-bentuk tadi supaya lebih mempermudah untuk melafalkan atau mengingatnya. Jadi sudah otomatis nanti begitu ingat bentuk lampau langsung ingat guna kata. Bentuk negatif kunai, bentuk lampau kata. Oke, kita lanjutkan ke contoh-contoh suasana atau penggunaan dari bentuk-bentuk ini.